Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata. Berbagi cerita dari yang terlihat mata. Disclaimer, saya bukan cenayang, bukan paranormal atau yang sejenisnya. Hanya kebetulan saja saya terkadang bisa melihat mereka. Cerita Mata kali ini saya akan membahas pengalaman saya ketika ikut orang tua untuk menimba ilmu di salah satu pesantren di Jawa Barat. Ada sisi lain yang menarik yang saya temukan di sini. Dan ini adalah murni pengalaman saya pribadi. Apabila dari cerita ini ada yang tahu lokasi dari pesantren ini, mohon untuk jangan di-spill ya. Karena untuk menjaga privasi dan kenyamanan pesantren ini. Lalu bagaimana ceritanya? Berangkat. Jadi kejadiannya sekitar tahun 97 atau 98. Waktu itu keluarga saya yaitu ibu, bapak, kakak, dan adik saya sudah duluan menimba ilmu di sana. Saya adalah yang terakhir, karena saat itu saya masih sibuk dengan kegiatan saya sendiri. Sampai suatu hari akhirnya saya mulai ikutan ke sana. Karena pertama kali saya ke pesantren itu, saya berkeliling lah. Ternyata pesantren ini ramai sekali. Banyak kegiatan juga di sini. Ada yang sedang tentunya belajar mengaji, tadarusan, atau ziarah dan berkunjung untuk bertemu dengan pemimpin dari pondok pesantren ini. Lalu tidak terasa waktu sudah semakin siang dan tibalah waktunya untuk makan siang. Karena perut saya udah makin lapar nih. Akhirnya saya ikut mengantri di antara ratusan orang yang sedang mengantri untuk ambil makan. Saking banyaknya yang mengantri, saya sampai berkata dalam hati, wah bisa nggak kebagian ini. Tapi ternyata tiba giliran saya, alhamdulillahnya saya masih kebagian. Lalu saya mencari tempat duduk untuk makan sambil terus mengamati antrian orang-orang yang sedang mengantri untuk ngambil makan. Ternyata di belakang saya masih banyak sekali orang yang sedang mengantri. Dan anehnya, saya melihat makanan di sana seperti tidak habis-habis. Saya sampai heran. Bahkan ketika kita ke acara pernikahan ya, kondangan gitu ya, atau pergi ke hajatan lah, pasti makanannya juga terbatas kan. Ada momen makanan itu habis gitu. Tapi ini alhamdulillahnya semua orang yang mengantri tidak ada satupun yang tidak kebagian. Semua kebagian. Mungkin ini yang dikatakan keberkahan dari pesantren. Sampai makanannya tidak habis-habis. Walaupun banyak sekali orang yang mengantri saat itu. Wallahu a'lam. Lalu cerita dari sisi lain pesantren ini yang berikutnya adalah saya melihat ada 2 ekor kucing yang lucu sekali berbulu tebal seperti jenis kucing ras. Tapi saya tidak paham ya ini jenisnya apa sebenarnya. Nah kucing ini saking lucunya banyak sekali orang yang mau memegang atau sekedar mengelus. Tapi anehnya kucing ini tidak mau dipegang. Seperti selalu menghindar atau marah. Sampai akhirnya saya mendapat info dari orang-orang pesantren di sana bahwa untuk megang atau mengelus 2 kucing ini kita harus membaca salawat Rasul dulu katanya. Baru bisa. Saya pikir apa iya? Sempet nggak percaya juga. Lalu saya coba untuk sekedar mengelus kucing ini. Dan ternyata benar. Kucing ini langsung menghindar dan marah. Akhirnya saya mencoba untuk melafazkan salawat Rasul dengan berbisik kecil sambil mencoba kembali mengelus kucing ini. Dan ternyata benar. Kucingnya mau dipegang dan dielus. Masya Allah. Saya benar-benar heran, mau percaya atau enggak, tapi ya itulah yang terjadi. Lalu cerita sisi lain yang saya alami lagi
adalah ketika saya mau memotret pemimpin dari pondok pesantren ini, yang kita memanggilnya beliau dengan sebutan Abah. Nah, ketika itu kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu Abah. Semua orang mengantri untuk salaman dan berharap bisa sekedar melihat beliau dari jarak yang lebih dekat, walaupun hanya sebentar. Dan ada juga beberapa dari para jamaah juga meminta beberapa amalan, karena mumpung ketemu sama Abah kan. Nah, waktu itu Abah ini karena sudah lanjut usia, maka beliau menggunakan kursi roda untuk keluar dari ruangannya dan bertemu dengan kita semua. Saya waktu itu membawa kamera, atau zaman dulu disebutnya tustel ya. Nah, bukannya saya ikutan antri untuk salaman sama Abah, saya malah keluar dari barisan dan mulai foto-foto. Saya foto-foto Abah ketika lagi bersalaman dengan orang-orang di sana dan memfoto keadaan sekeliling ruangan tersebut. Karena di ruangan tersebut banyak juga kerabat Abah yang sedang duduk-duduk lesehan sambil mengobrol. Banyak sekali foto-foto Abah yang sedang bersalaman itu saya ambil. Termasuk saya dan keluarga juga ikut berfoto bersama Abah. Singkat cerita, kami kembali pulang. Besoknya saya memutuskan untuk mencuci atau mencetak. Dan beberapa hari kemudian foto ini sudah selesai, hasil cetaknya sudah selesai. Dan ketika saya lihat hasil-hasilnya, apa yang saya temui teman-teman? Semua foto yang ada Abahnya hilang. Bukan hasil fotonya ya yang hilang, tapi foto apapun yang saya ambil dan ada sosok Abah di dalamnya, hasilnya pasti akan blur atau seperti foto terbakar. Misalkan saya foto Abah bersalaman dengan salah satu orang di sana. Lalu si sosok orangnya itu terlihat jelas, tapi sosok Abah di sana terlihat blur dan terbakar. Jadi hanya terlihat seperti putih-putih aja, duduk di atas kursi roda. Astagfirullah, saya kaget sekali. Langsung saya amati foto-foto lainnya, dan ternyata semuanya begitu. Hanya ada beberapa foto, termasuk foto saya dan keluarga, yang Abahnya terlihat jelas saat itu. Dan itu membuat saya heran dan bertanya-tanya, kenapa? Lalu sampai suatu hari saya dan keluarga berkesempatan lagi untuk berkunjung kembali ke pesantren. Dan saya langsung menanyakan kepada kerabatnya Abah, kenapa semua foto Abah yang saya ambil semua seperti blur dan terbakar. Hanya foto saya bersama keluarga saja yang terlihat sosok Abah dengan jelas. Dan akhirnya saya mendapat jawaban, ketika kita mau memfoto Abah, kita wajib dan harus meminta izin terlebih dahulu. Dan ketika saya ingat-ingat kembali bahwa benar, ketika saya dan keluarga saya berfoto dengan Abah, kami memang minta izin terlebih dahulu. Dan ternyata benar, hanya foto itu yang hasilnya bagus. Masya Allah, saya kaget sekali. Begitu mulianya sosok Abah ini sampai kita tidak bisa sembarangan memfotonya. Demikianlah beberapa kumpulan cerita yang saya alami dan saksikan sendiri di pesantren tersebut. Begitu nyata kejadian ini sampai detik ini masih saya ingat. Walaupun saat ini sosok Abah sudah berpulang. Pesan moral dari cerita kali ini adalah banyak kejadian di dunia ini yang memang tidak bisa dijelaskan secara logika. Keberkahan Allah akan datang pada orang-orang yang dirahmatinya. Demikian cerita mata kali ini.
Sampai berjumpa di cerita mata berikutnya.